DSP Ashok Krishna. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film thriller psikologis dari India yang rilis pada tahun 2019. Film ini penuh dengan teka-teki, plot twist mengejutkan, dan permainan psikologis yang menegangkan. Bersiaplah untuk menyelami kisah misterius yang akan membuat kalian terus menebak hingga akhir cerita. Dan inilah kisah selengkapnya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita menodongkan senjata dan melepaskan tembakan di sebuah resort di daerah Connor. Atas insiden itu, seorang pria terlihat tersungkur tak lagi bernyawa, di mana pria ini telah dihabisi dari jarak dekat oleh seorang wanita cantik bernama Samira Maha. Tak berapa lama, pihak kepolisian pun tiba di lokasi. Dan Samira pun ditangkap dengan terlihat beberapa luka di wajahnya. Sementara para wartawan telah berkerumun untuk meliput peristiwa ini. Dalam sekejap, insiden yang menewaskan anggota polisi bernama Ashok ini pun langsung menjadi pemberitaan di berbagai media. Samira merupakan istri dari seorang pengusaha sukses bernama Rahul Maha. Karena nama besar sang pengusaha, berita ini pun langsung tersebar luas dan menjadi perhatian publik. Menurut keterangan dari Samira, ia terpaksa menghabisi Ashok untuk membela diri karena telah diperkaos pria itu. Kejadian ini menambah daftar panjang korban perkaosan oleh oknum polisi, di mana sebelumnya dua orang wanita juga mengalami hal yang sama dengan Samira. Sementara, para awak media telah memenuhi area rumah Samira yang menunggu kedatangannya. Dibantu pengacara dan didampingi Rahul suaminya, Samira pun melakukan konferensi pers guna menjelaskan kronologis peristiwa yang ia alami. Ia menyampaikan pembelaan atas dirinya yang dituduh membunuh, padahal yang ia lakukan adalah untuk membela diri dari aksi perkaosan seorang oknum polisi. Dan aksi penembakan itu ia lakukan karena situasi terpaksa. Ia juga ingin mewakili keresahan para wanita yang bernasib sama seperti dirinya, menjadi korban pelecehan oleh oknum polisi biadab. Pernyataan Samira ini pun langsung menjadi trending topik. Ia mendapat simpati dan dukungan penuh dari publik, terutama dari kaum wanita. Meskipun peristiwa ini disebut sebagai aksi membela diri, namun pihak keluarga Ashok tidak terima dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Pengacara Samira bernama Banerjee pun memberitahu bahwa keluarga Ashok telah menyewa seorang pengacara kondang bernama Ratnakar. Banerjee menjelaskan bahwa Ratnakar ini adalah pengacara hebat yang tidak pernah kalah dalam persidangan, dan ia dikenal nekat berbuat apapun untuk meraih kemenangan. Apalagi yang tewas ini adalah perwira polisi. Sudah pasti mereka akan menempuh berbagai macam cara, termasuk kemungkinan memutar balikkan fakta. Banerjee pun meminta supaya Samira bersiap-siap menghadapi perlawanan mereka. Who is this Ratnakar? He's a tough lawyer, Samira. Evidence change chestadu. Untuk merespon skenario dari pihak lawan, Banerjee mengatakan pada Samira bahwa ia telah mengutus seorang polisi nakal bernama Vikram Vasudev yang akan membantu mereka, di mana Vikram ini akan memberikan informasi penting dari pihak penyidik dengan bayaran 2 miliar. Dan saat ini, Vikram sedang dalam perjalanan menemui Samira. Samira pun mempertanyakan, apakah Vikram ini bisa dipercaya dan bagaimana jika dia berkhianat. Banerjee pun menegaskan, Vikram tidak akan berani melakukan itu karena ia telah menyimpan bukti transfer suap ke rekeningnya. Singkat cerita, Vikram pun akhirnya menemui Samira. Banerjee. Double anda ya. Tak menunggu lama, Vikram langsung menjelaskan kenapa ia diutus oleh Banerjee. Tapi sebelum membahas lebih dalam, ia memperlihatkan beberapa foto terkait situasi di TKP. Vikram mengatakan bahwa sebagai polisi berpengalaman, ia telah mempelajari kasus ini dengan sangat teliti.
Vikram pun siap membantu Samira supaya lolos dari kasus ini. Dengan satu syarat, Samira harus jujur menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Samira tetap pada keterangan yang selalu ia katakan, bahwa yang ia lakukan adalah aksi membela diri dari tindakan perkaosan. Namun Vikram tidak percaya dan mencurigai Samira menyembunyikan sesuatu. Vikram mengingatkan bahwa dalam persidangan nanti, Samira tidak cukup hanya mengaku sebagai korban perkaosan dan membela diri, karena hal ini terlalu mudah bagi Ratnakar menghabisinya di pengadilan. Untuk itulah Vikram meminta Samira menjelaskan semuanya dengan jujur. Apalagi Vikram telah menyelidiki masa lalu Samira, yang dulunya hanya bekerja sebagai resepsionis selama 5 tahun. Kemudian ia menikah dengan Rahul, yang merupakan pemilik perusahaan tempat kerjanya. Namun dicurigai pernikahan ini hanyalah untuk membuat status Rahul terhormat, karena diketahui Rahul adalah seorang hombreng. That's your room. Dan diyakini Samira mau menikah dengan Rahul hanya untuk urusan materi. Melihat fakta ini, sangat mungkin bagi pengacara Ashok membungkam pernyataan Samira yang mengaku korban perkaosan, dan kemungkinan besar Samira dan Ashok punya hubungan spesial. Sekali lagi, Vikram meminta Samira untuk jujur, karena ia juga memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Ashok datang ke lokasi pada pukul 1.30. Namun setelah 1,5 jam atau pukul 3, Samira menghabisi Ashok. Vikram pun bertanya, apa yang mereka lakukan dalam waktu 1,5 jam itu. Selanjutnya Vikram memperlihatkan sebuah foto di mana terlihat Samira berfoto dalam sebuah acara di kampusnya, dan di sana juga Ashok ikut berfoto. Menurutnya, semua fakta ini pasti telah diketahui oleh Ratnakar dan akan mereka paparkan di persidangan nanti. మీకు అశోక్ తెలుసా అంటే మీరు అబద్ధం చెప్పారు. రేపు ఇదే విషయాన్ని రత్నాకర్ కోర్టులో పట్టుకొని మిమ్మల్ని ఇల్లీగల్ ఎఫైర్ అంటాడు. ఎందుకంటే ఎఫైర్ కానప్పుడు అబద్ధం చెప్పక్కర్లేదు. Merasa terpojok, Samira pun akhirnya menceritakan semuanya. Di suatu hari, Samira yang merasa hampa dalam pernikahannya bertemu dengan Ashok setelah sekian lama. Samira dan Ashok dulunya adalah seorang sahabat, dan semenjak pertemuan itu, mereka akhirnya sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Kehadiran Ashok membuat Samira merasa nyaman di tengah kehampaannya. Ashok benar-benar membuatnya kembali bersemangat. Suatu hari dalam sebuah perbincangan, Samira mengatakan bahwa ia akan pergi ke kota Konor untuk suatu urusan. Mengetahui hal itu, Ashok pun mengatakan akan datang menyusul. Tak lama Ashok akhirnya datang. Mereka pun berbincang santai di sebuah kursi. Namun Samira mulai merasa curiga dengan sikap Ashok yang tak biasa. Hingga kemudian Ashok memaksanya untuk melakukan perbuatan terlarang. Samira pun menolak dan berusaha melawan. Namun ia tak mampu melawan kebrutalan Ashok, dan terjadilah tindak perkaosan itu. Karena tak terima dengan perlakuan pria itu, Samira merampas pistol Ashok dan seketika menghabisinya. నిజం అడిగావు కదా, ఇదే నిజం. మీరు కూడా మీ విషయం వారు చెప్పొద్దు. Kemudian tak lama, Vikram menerima telepon dari kantor menanyakan kasus orang hilang yang belum tuntas setahun yang lalu. Samira yang mendengar itu seketika merasa penasaran, ingin mengetahuinya. ఈ మిస్సింగ్ కేసు ఏంటి? 1 year back అన్నావు, ఏంటది? Karena Samira ingin tahu, Vikram pun menceritakannya, di mana pada tahun lalu terlihat seorang remaja penderita penyakit kanker datang ke kantor polisi. Remaja ini bernama Adars Varma. Ia selalu datang ke kantor polisi untuk membuat pengaduan tentang ayahnya yang hilang karena laporannya tidak pernah ditanggapi. Adars pun tiap hari datang untuk terus meminta polisi membantu mencari ayahnya. Melihat remaja itu setiap hari datang, Vikram pun menghampirinya hingga diketahui bahwa ayah Adars bernama Vinay Varma telah menghilang selama 3 hari. 3 days since my father miss వీళ్ళెవరూ పట్టించుకోవట్లేదు సార్. మీరైనా హెల్ప్ చేయండి సార్, ప్లీజ్ సార్. Setelah mendengar aduan remaja ini, Vikram bukannya membantu, ia malah menyuruhnya untuk pulang dan bersabar, karena pekerjaan polisi bukan hanya mengurusi laporannya. Namun, setelah mengetahui ia adalah anak orang kaya yang punya beberapa resort, polisi busuk ini pun mulai tertarik untuk menanggapi laporan itu.
రిజోర్ట్ మరి లేట్ ఏంటండి బాబు ఫైల్ పట్టరా సురేష్ సార్ని మేనేజ్ చేద్దాం. Esok harinya mereka bertemu di luar kantor. Vikram langsung mengatakan bahwa ada dua cara untuk menindaklanjuti laporannya. Yang pertama harus menunggu perintah dari Kapolsek, dan sudah pasti prosesnya akan lama dan belum tentu ditindaklanjuti. Dan yang kedua dengan cara membayar supaya langsung diproses. Vikram pun dengan santai menyerahkan pada pria itu untuk memilih cara yang mana. Sebagai anak orang kaya, ia tidak masalah dengan biaya. Berapapun akan ia bayar, asalkan polisi mau membantu mencari ayahnya. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సార్? 10. బాగానే చెప్పారండి. క్యాష్ ఆర్ చెక్? నేను క్యాష్ అరేంజ్ చేసుకుంటాను సార్. ఫైలు. Singkat cerita, Vikram pun langsung bekerja dibantu anggotanya bernama Reddy. Mereka mendatangi rumah Vinay Pharma dan menemukan mobil Vinay yang rusak seperti bekas kecelakaan. ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగింది? ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియదు సార్. ఫోన్ పైన ఫోన్ ఉంది. Istri Vinay bercerita, di hari hilangnya sang suami, ia sedang pergi ke rumah sakit bersama Adars. Dan saat dalam perjalanan pulang, mereka memberi tumpangan pada seorang wanita bernama Vaishnavi. Awalnya, wanita itu meminta diantar ke sebuah hotel. Karena sudah larut malam, mereka pun membawa wanita itu ke rumah, di mana sebelumnya ia mengaku tersesat di hutan. Dan saat Vikram meninjau lokasi saat menemukan wanita itu, tiba-tiba ponsel Vinay berdering. Setelah diangkat, ternyata itu panggilan dari pihak bank yang memberitahu bahwa hutang Vinay telah dibayar lunas. ఒకేసారి 60 లక్షలు కట్టారా? 11 లక్షలు క్యాష్ 49 లక్షలు మాత్రం చిరంతన్ అనే వ్యక్తి పే చేశారు. చిరంతన? Setelah keluar dari bank, Vikram memerintahkan Reddy untuk melacak seseorang bernama Cirantan dan memeriksa riwayat panggilan di ponsel Vinay. Vikram juga ingin mengetahui kemana saja mobil Vinay melintas di hari itu. Dan yang terakhir, foto Vinay Pharma harus disebar ke seluruh daerah. Saat memeriksa isi ponsel Vinay Pharma, Vikram menemukan sebuah foto yang tidak asing. Vikram pun langsung pergi ke lokasi untuk mengkonfirmasi foto itu, di mana foto ini adalah foto yang terakhir diambil dari ponsel Vinay Pharma. Kemudian, Vikram menemukan spion berwarna hitam di pinggir jalan, yang artinya ini adalah titik lokasi kecelakaan mobil Vinay Pharma. ఫస్ట్ మేజర్ ఎవరు లిఫ్ట్ చేయలేదు. నెట్వర్క్ కనుక్కుని ఆ సింక్ Vikram terus mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa transaksi keuangan dan riwayat panggilan yang dilakukan Vinay Pharma di hari saat ia menghilang. Dari penyelidikan itu, Vikram kembali mendatangi kediaman Adars dan ibunya untuk memberitahu bahwa hari itu Vinay menerima beberapa kali transferan uang dan panggilan telepon berkali-kali dari nomor yang sama. Dan yang mengejutkan, ternyata nomor yang menelpon itu berasal dari daerah Hyderabad, tepatnya dari kantor polisi Kecamatan Panjaguta, kantor polisi yang berbeda dengan kantor Vikram. అకౌంట్లో ఎప్పుడు డబ్బులు డిపాజిట్ అయినా ఒకే నంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి సార్? హైదరాబాద్ పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్. Sontak ibu Adars pun bingung kenapa suaminya ditelepon berkali-kali dari kantor polisi itu. Esok harinya, Vikram dipanggil ke ruangan Kapolsek untuk menjelaskan sejauh mana kasus hilangnya Vinay Pharma. Vikram pun mengatakan bahwa kasusnya sedang berjalan dan mulai menghasilkan beberapa petunjuk. Namun entah mengapa, si Kapolsek meminta Vikram menghentikan penyelidikannya dan tak usah lagi melanjutkan kasus itu. Pada akhirnya, Vikram pun tidak punya kuasa lagi untuk melakukan penyelidikannya. Dan ia merasa bersalah pada Adars yang berharap banyak padanya. Bahkan ia tak sanggup menerima panggilan dari remaja itu. Adars pun kini kembali bingung, namun ia tak menyerah dan terus melakukan usaha semampunya. Hingga pada suatu malam, ia mendatangi rumah Vikram. Ia mengungkapkan kekecewaannya pada polisi, yang selama ini ia anggap mampu diandalkan. అనవసరంగా మీపై డిపెండ్ అయ్యాను. మీ నాన్న కేసు విషయం నాన్న కేసు కాదు సార్, మా నాన్న. Sebelum pergi, Adars memberikan sisa pembayaran suap sesuai janjinya. Meskipun pada akhirnya, Vikram tak mampu menyelesaikan sesuai kesepakatan. మీలాగా సగంలో వదిలేను సార్, అందుకే పూర్తిగా ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాను. Vikram tak mampu membendung rasa bersalahnya pada Adars. Hingga akhirnya Vikram kembali melanjutkan penyelidikan secara diam-diam. Meskipun ia tahu bahwa tindakannya ini sangat berbahaya dan bisa membuat dirinya dipecat. Namun baginya itu tak lagi penting.
Karena seorang remaja malang di luar sana sangat membutuhkan pertolongannya, Vikram dan Reddy terlihat memeriksa rekaman CCTV di gerbang tol yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan mobil Vinay Pharma. Vikram ingin mencari mobil berwarna hitam yang spionnya cuma sebelah. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan mobil berwarna hitam masuk ke dalam tol dengan hanya satu spion. Vikram sangat yakin bahwa mobil itulah yang terlibat kecelakaan dengan mobil Vinay Pharma. ఇదేనా ఎలా తెలుసు సార్? Setelah plat nomornya dilacak, diketahui ternyata mobil itu milik perusahaan rental yang disewa oleh seorang wanita bernama Vaishnavi. దారిలో ఒక అమ్మాయికి లిఫ్ట్ ఇచ్చాను, వైష్ణవి అనుకుంటా. వైష్ణవి అడ్రస్ ఉందా? Setelah mengetahui alamat wanita itu, Vikram langsung menuju rumahnya. Namun saat diinterogasi, wanita ini mengaku bernama Vaishnavi. Namun ia membantah pernah menyewa mobil itu dan ia tak pernah pergi ke daerah Connor. Kemudian ia mengatakan bahwa mungkin saja itu adalah suaminya menyewa mobil itu atas nama dirinya untuk bekerja, menyelesaikan beberapa kasus di luar kota. Yang mana ternyata wanita ini adalah istri seorang polisi. Yang tidak lain polisi itu adalah Ashok Krishna yang bertugas di Polsek Panjaguta. My husband, DSP Ashok Krishna, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు? Nectar Gardens. ఈ మహా కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళ వెనక్కి పోలీస్ సెక్యూరిటీ. Kemudian, tak lama Vikram menerima telepon dari sang Kapolsek, di mana si Kapolsek marah karena mengetahui Vikram masih menyelidiki kasus Vinay Pharma secara diam-diam. Kapolsek juga mengatakan bahwa remaja itu saat ini sedang ada di daerah Connor, tepatnya di sebuah tempat acara Maha Construction, untuk mencari pria bernama Ashok Krishna. Vikram pun diperintahkan untuk mencarinya sebelum terlambat. ఎన్కౌంటర్ చేశారంటే తెలిసి వస్తున్న ఆ కొడుక్కి పోలీస్ సెక్యూరిటీ చూస్తున్నారు. ఎన్కౌంటర్ చేయించారంటే తెలిసి వస్తుంది నా కొడుక్కి. Sementara Adar setelah sampai di lokasi, ia mencoba masuk, namun petugas menahannya. Ternyata Adar setelah mencari tahu siapa sosok yang menelpon ayahnya berkali-kali itu, dan ternyata itu adalah Ashok Krishna, anggota polisi dari Polsek Panjaguta, yang sedang bertugas mengamankan acara Maha Construction. Dan yang mengejutkan, ternyata ia adalah suami dari wanita yang mereka beri tumpangan malam itu. Mengetahui pria bernama Adars mencarinya, Ashok pun mempersilahkannya masuk. అరే బాబా వదిలిపెట్టాడమ్మా. అరే కరారా కరాను. Setelah bertemu, Adars memberitahu maksud kedatangannya. మా ఫాదర్ మిస్ అయ్యారు సార్. ఎక్కడున్నారో తెలియట్లేదు సార్. చిరంతనం డబ్బులు వేసిన వెంటనే అంటే అది మీ దగ్గర నుంచి వచ్చింది సార్. Ashok pun membantah dan mengaku tidak kenal dengan nama Vinay Pharma. Namun tanpa sadar, Ashok menyebut nama Vinay Pharma. చెప్పండి. వినయ్ వర్మ ఎవరో నాకు తెలీదు. వెళ్ళు. వినయ్ వర్మ మా నాన్నగారి పేరు నేను చెప్పలేదు సార్. మీకు నాన్నగారి గురించి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. Seketika Ashok pun emosi dan mengeluarkan senjata untuk bersiap menghabisi remaja itu. Vikram yang sudah berada di lokasi pun langsung berusaha membawa Adars keluar dari tempat itu sebelum Ashok melihatnya. Namun saat di kerumunan pesta, Adars melihat Vaishnavi, di mana ia terlihat sedang naik ke atas panggung untuk berpidato. Dan yang mengejutkan, ternyata dia adalah Samira Maha yang menyamar menggunakan nama istri Ashok. వాళ్ళు మనం చూసారండి? వైష్ణవి సార్. వైష్ణవిని ఇందాకే కలిసారు. వైష్ణవి సార్. I would like to introduce you to all to my wife. వినయ్ వర్మ మిస్ అయిన రోజున మీరు అశోక్ కొన్నూరులోనే ఉన్నారు. పైనుండి ప్రెషర్ వలన ఆ కేసు పక్కకు పడిపోయింది. Namun Samira membantah hadir di acara itu. Lalu Vikram pun memperlihatkan ponsel yang ditemukan di lokasi resort. Dan sepertinya itu adalah ponsel Samira, karena sidik jari dan darah Vinay Pharma menempel di sana. Dan sudah pasti, Samira dan Ashok tahu soal hilangnya pria itu. Dan ini adalah alasan kenapa Samira penasaran ingin mengetahui kasus orang hilang ini. Kasus ini sudah kembali dibuka. Kalau Samira tidak juga berterus terang, maka pengacara Ashok akan menjadikan ini sebagai bukti tambahan mengenai tewasnya Ashok.
dan itu akan membuat situasi Samira semakin sulit. Vikram, Cerita pun kembali ke 1 tahun yang lalu. Beberapa hari sebelum menikah dengan Rahul, Samira dan Ashok masih terus berselingkuh. Dan saat itu, mereka sedang menuju sebuah resort di daerah Connor. Namun di tengah perjalanan, terjadi sedikit perdebatan yang membuat Samira kehilangan kendali dan terlibat kecelakaan dengan mobil dari arah berlawanan. Ashok, why are you doing this? Please, not now. We know Ashok. Ashok yang dalam pengaruh alkohol pun keluar, lalu memarahi pemilik mobil itu. Pria ini pun tak terima dengan kata-kata kasar Ashok dan bermaksud memotong plat nomor mobil mereka. Namun karena Ashok bertindak, yang terfoto bukanlah plat nomor, melainkan sebuah gambar yang ada di tembok pembatas. Tak ingin terjadi keributan, Samira pun mengajak Ashok pergi. Sementara pria ini menatap wajah Samira, di mana sepertinya ia mengenalinya. Singkat cerita, Samira dan Ashok pun tiba di sebuah resort. Sebagai pasangan selingkuh, mereka pun bersiap untuk berselancar. Ashok mengatakan bahwa ia akan membeli resort ini buat mereka berdua. Namun tak lama terdengar suara bel berbunyi, dan ternyata yang datang itu adalah pria yang terlibat kecelakaan dengan mereka sebelumnya. Hey, nuventra ekkada? I'm here to meet Chiranthan. Dan diketahui, ternyata pria ini adalah Vinay Varma, sang pemilik resort. Meru Vinay Varma? Chiranthan is my friend. I am Ashok. Nene mi property kontundi. Mengetahui Ashoklah yang akan membeli propertinya, Vinay Varma pun membatalkan transaksi dan akan mengembalikan uang panjar Ashok. Our Kammalo, I think I have the right to decide. Neeku matram amma, that's final. Nuvu ichina advance neeku repati kalla return vastundi. Thank you. Tak lama, Samira pun keluar untuk menenangkan Ashok. Namun bukannya menanggapi perkataan Samira, Vinay justru memberikan nasihat supaya Samira memperbaiki dirinya, di mana ternyata Vinay Varma mengenal siapa Samira. Neeku nenu teliyadu kani naaku nee gurinchi baga telusu. Rahul వాళ్ళ ఫాదర్ నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్. తెలియదు కానీ ఇదంతా రాహుల్కి వాడి ఫ్యామిలీకి తెలిస్తే మాత్రం బాగుండదు. Mendengar ancaman itu, Ashok seketika datang dan langsung memukul Vinay Varma hingga terjatuh ke dalam jurang. Ashok! Samira pun seketika panik dan ia pun memutuskan turun untuk menyelamatkan pria itu. Dan sesampainya di bawah, ternyata Vinay Varma masih hidup. Samira pun berusaha menelpon bantuan, namun seketika Ashok mencegahnya. Thank God he's alive. We have to call an ambulance. Hey! Ashok! What the hell, Ashok? Dan tanpa rasa kasihan, Ashok pun menghabisi Vinay Varma hingga tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak, Ashok menyuruh Samira melarikan diri, sementara ia akan mengurus mayatnya. Dan disinilah kita melihat dengan jelas saat Samira mendapat tumpangan dari Adas dan ibunya. Samira menyamar memakai nama istri Ashok, yaitu Vaishnavi. Dan di sini juga Samira akhirnya tahu bahwa wanita yang menolongnya ini ternyata adalah istri Vinay Varma. నీ పేరు అడగలేదు. Vaishnavi. మా ఆయన మెసేజెస్లో లొకేషన్ ఉంటుంది. పేరు? వినయ్ వర్మ. Singkatnya, istri Vinay pun membawa Samira ke rumahnya. Saat masih di dalam mobil, ia menerima panggilan dari wanita bernama Laksmi, yang mana ternyata yang menelpon itu adalah istri Vinay yang sudah masuk ke dalam rumah. Dan ponsel yang ada padanya itu bukanlah ponselnya, melainkan ponsel Vinay Varma yang sama dengan ponselnya. Pada akhirnya Ashok pun datang menjemput dan membawa Samira pergi. Sebagai antisipasi, mereka berdua pun bersiap mengarang cerita, di mana mereka berdua seolah tidak pernah datang ke daerah Connor. Setelah mendengar cerita Samira, Vikram lalu menanyakan kenapa Samira kembali mendatangi resort milik Vinay Varma setahun setelah kejadian itu. Kemudian Samira pun kembali menceritakan bahwa ia diperas oleh seseorang yang mengetahui kejadian itu. Si pemeras itu pun memintanya datang ke resort
dengan membawa uang 2 miliar dan meletakkannya di atas perapian. Hello? Tak lama sesampainya di sana, Samira dikejutkan dengan kemunculan Ashok. Setelah 1 tahun tak bertemu, Ashok mengaku bahwa ia juga diperas oleh orang yang sama. Mengetahui Ashok telah bersama Samira, si pemeras itu pun memerintahkan Samira menghabisi Ashok. Singkatnya, Samira pun terlihat menangis dan menyesali semuanya. Hubungan yang mereka impikan berjalan indah justru akhirnya menjadi mimpi buruk yang terus menghantui mereka. Samira lalu mengajak Ashok menemui keluarga Vinay Varma untuk membuat pengakuan. Dan tak lama mereka pun bermesraan. Namun secara mengejutkan, Ashok mengeluarkan senjata dan bersiap menghabisi Samira. Dengan cepat Samira pun bertindak memukul Ashok. Ashok? Sorry, sir. Merasa dalam bahaya, Samira pun membela diri dengan menghabisi Ashok. Sampai di sini, Vikram tampaknya mulai percaya. Kemudian ia bersedia memberikan barang bukti ponsel milik Samira. Tapi Samira harus membayarnya 1 miliar lagi. Tanpa pikir panjang, Samira pun menyetujuinya. Bahkan ia memberikan tambahan 1 miliar untuk diberikan pada Adarsh sebagai permintaan maafnya. Thank you. Saat Vikram akan pergi, Samira mendapat telepon bahwa pengacaranya Banerjee ditangkap polisi. Ia ditangkap karena ketahuan mengambil uang yang diletakkan Samira di atas perapian. Seketika Vikram pun murka dan menyadari bahwa Samira ingin bermain-main dengannya. Bagaimana ia bisa menyuruh Banerjee mengambil uang itu kembali? Padahal itu seharusnya diberikan pada si pemeras. Singkatnya, Vikram pun kembali menemukan petunjuk. Dan ia pun kembali menekan Samira untuk mengaku bahwa dialah sebenarnya yang menghabisi Vinay Varma. Motifnya sangat jelas, di mana Samira takut pernikahannya dengan Rahul bisa batal karena Vinay Varma telah memergokinya berselingkuh dengan Ashok. Kita pun kembali flashback, di mana Samira merasa terancam oleh Vinay Varma yang telah mengetahui perselingkuhannya. Karena tak ingin Rahul mengetahuinya, Samira pun akhirnya nekat mendorong Vinay hingga terjatuh ke jurang. Ashok? Rahul किधर से आया? Dan adegan yang kita lihat saat Ashok memukul Vinay hingga terjatuh adalah karangan Samira. Dan ialah sebenarnya yang mendorong Vinay Varma. Meskipun mulai panik, namun Samira masih berkelit. Ia mengatakan bahwa pengadilan butuh bukti, bukan asumsi. Vikram dengan santai mengatakan bahwa ia bisa membuktikan semua itu. Lalu Vikram pun mematahkan keterangan Samira yang mengaku diperintahkan si pemeras untuk menghabisi Ashok, di mana semua itu tidak benar dan Samira lah yang telah merencanakan sendiri menghabisi Ashok. Dan cerita mengenai dirinya yang ingin dihabisi Ashok juga sangat tidak benar. Dan sebenarnya yang meminta membuat pengakuan pada keluarga Vinay Varma bukanlah Samira, melainkan Ashok lah yang mengajak Samira untuk menemui keluarga Vinay Varma. Samira pun terkejut dan menanyakan dari mana Vikram mengetahuinya. Vikram pun mengatakan bahwa Ashok telah mengatakan semuanya kepada si pemeras. Dan si pemeras itu ternyata adalah Vikram sendiri. Blackmailer. Nenek. Vikram juga mengungkap bahwa dirinya lah yang mengarahkan Ashok menemui Samira di resort itu, di mana Ashok telah berencana ingin membuat pengakuan. Dan kita akan kembali melihat adegan di dalam kamar itu. Namun di sini terlihat Ashok lah yang ingin mengajak Samira membuat pengakuan. Dan saat sedang asik bermesraan, tiba-tiba Samira memukul kepala Ashok. Kemudian ia sengaja mencakarkan kuku Ashok ke lehernya supaya seolah-olah ada tindak kekerasan seksual. Setelah itu, Samira pun menghabisi Ashok dengan senjata yang telah ia siapkan. Vikram yang awalnya mendengar teriakan Ashok terlihat berlari untuk menyelamatkannya. Dan sesampainya di depan pintu, terdengarlah suara tembakan itu. Sam! Mendengar pengakuan Vikram, seketika Samira marah dan menyatakan tak butuh lagi bantuan Vikram. Bahkan ia tak peduli seandainya Vikram membocorkan fakta ini, karena uang transferan 2 miliar akan ia jadikan bukti menyuap Vikram.
Dengan sombongnya Samira mengatakan bahwa situasi ini masih dalam kendalinya. సిట్యుయేషన్ ఇంకా నా కంట్రోల్లోనే ఉంది. బాడీ ఎక్కడ ఉంది మేడం? Samira yang merasa di atas angin akhirnya tak takut lagi mengakui bahwa memang sebenarnya dirinya lah yang menghabisi Vinay Pharma. Samira pun menceritakan bagaimana ia menghabisi Vinay yang ternyata masih hidup setelah terjatuh. Saat akan mencari tempat berlindung, Samira muncul, lalu tanpa rasa kasihan, ia pun memukul Vinay yang sudah sekarat dan akhirnya tewas seketika. Mendengar pengakuan Samira, Vikram merasa lega sekaligus merasa syok. Bagaimana Samira sampai hati melakukan itu? Singkat cerita, Vikram pun perlahan keluar. Namun masih beberapa langkah, Samira memperingatkan Vikram lagi bahwa ia punya bukti transfer ke rekening Vikram. Dan jangan bertindak bodoh kalau Vikram masih mau jadi polisi dan tidak dipenjara. Namun Vikram tetap tenang dan kembali melanjutkan langkahnya. मैडम Kemudian, terlihat Vikram mengambil sebuah benda yang sebelumnya ia letakkan di sebuah saklar. Dan benda itu adalah mikrofon, yang artinya semua percakapan mereka telah terekam dengan jelas, termasuk pengakuan Samira yang telah menghabisi Vinay Pharma. Seketika Samira pun panik dan ketakutan. Ia pun menghampiri Vikram untuk menawarkan berapapun uang yang dia mau, asalkan Vikram tidak membocorkan percakapan mereka. విక్రమ్ ఆగు విక్రమ్, ఎంత కావాలి నీకు? 2, 5, 10? చెప్పు విక్రమ్. విక్రమ్! Namun Vikram tak menghiraukan perkataan Samira dan bergegas melangkah keluar. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Vikram tetap tenang dan ia pun membuka pintu, di mana ternyata sejumlah polisi sejak tadi telah memantau dari luar kamar. ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద గన్. Samira akhirnya ditangkap atas tuduhan menghabisi Vinay Pharma dan Ashok Krishna. Namun ia masih berusaha membela diri, di mana ia mengatakan telah diancam oleh Vikram untuk membuat pengakuan dan meminta uang suap sebesar 2 miliar. Namun polisi ini pun langsung memotong ucapan Samira dengan mengatakan bahwa dirinya lah Vikram Vasudev dan pria yang berbicara dengannya itu ternyata adalah Adarsh Pharma. ఐఎమ్ విక్రమ్ వాసుదేవ్. మీతో ఎప్పటివరకు మాట్లాడింది ఆదర్శ్ వర్మ, సన్ ఆఫ్ వినయ్ వర్మ. Seketika Samira pun merasa syok dan merasa seolah dunia runtuh baginya. Dan mau tak mau, ia pun harus menerima konsekuensi perbuatannya dengan ancaman hukuman goib. Semua ini berawal ketika Inspektur Vikram tak bisa lagi melanjutkan penyelidikan karena tekanan dari atasannya. Kemudian Adarsh memutuskan melakukan penyelidikan seorang diri. Setelah 1 tahun, ia akhirnya mampu mengumpulkan bukti, termasuk mengetahui bahwa wanita bernama Vaishnavi itu sebenarnya adalah Samira Maha. Ketika sudah pulih dari penyakit kanker, ia pun meminta Inspektur Vikram bersedia membantunya untuk mengungkap orang yang menghabisi ayahnya, di mana Vikram mengaku telah mengumpulkan bukti yang diperlukan. Lalu ia pun meminta izin untuk menyamar sebagai Inspektur Vikram untuk membuatnya semakin mudah membongkar kejahatan sadis yang dilakukan Samira. వాళ్ళకి విక్రమ్ ఎలా ఉంటాడో తెలియదు సార్. సమీరకు నా కళ్ళు తప్ప నేను తెలీదు. ఆ కళ్ళనే కవర్ చేస్తాను. Di akhir film, terlihat Adarsh dan ibunya mendatangi tempat di mana sang ayah dikuburkan Samira secara tak manusiawi. Dan film pun berakhir.